Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Sarah Aulerdiana, mahasiswi dari SI Yogyakarta, jurusan Seni Murni, angkatan 2018. Aku berasal dari Bukit Tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang penataan estetika. Sebelum kita membahas apa itu penataan estetika atau macam-macam penataan estetika, mari kita mengenali apa sih estetika itu terlebih dahulu. Estetika, aesthetis atau aesthetikos adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan atau juga renungan filosofis tentang seni dalam segi keindahan. Sebenarnya masih banyak lagi definisi tentang estetika, tetapi pokok permasalahan kita hari ini adalah penataan estetika. Pemetaan estetika terdiri dari estetika Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, modern, postmodern, dan kontemporer. Mari kita langsung lanjut ke pembahasan pertama. Estetika pada zaman Yunani kuno dipelajari dalam kerangka kosmosentrisme atau disebut alam sebagai titik acuannya. Alam adalah makrokosmos, sedangkan manusia adalah mikrokosmosnya. Pada zaman Yunani kuno terdapat seorang tokoh filsuf yang terkenal pada saat itu, yaitu Plato. Plato mengeluarkan beberapa teori estetik atau keindahan. Teori keindahan berdasarkan Plato. Yang pertama, indah adalah terjadinya suatu keselarasan yang mengatasi sistem atau pembentukannya. Yang kedua, indah adalah daya yang mampu mengenalkan kontradiksi sebagai pasangan dalam kesempurnaan. Yang ketiga, indah adalah daya yang membangun rasa keindahan itu tersendiri. Next. Pada abad pertengahan, estetika berada pada monopoli agama atau disebut dengan teosentrisme. Pada saat itu, agama mengatur segala kegiatan umat manusia, sehingga dalam kesenian, seni itu hanya diperbolehkan untuk unsur religius. Seni tersebut dibuat dengan syarat-syarat tertentu pada saat itu, seperti dilarangnya pembuatan tubuh manusia atau tubuh hewan. Tokoh filsuf yang berkembang pada zaman abad pertengahan adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas yang lahir di Italia mengembangkan beberapa teori-teori estetikanya sendiri, yaitu estetika merupakan bagian atau cabang dari teologi. Nilai keindahan bukanlah suatu yang independen, melainkan merupakan percikan dari ilahi. Keindahan indrawiyah menuju kontemplasi kesempurnaan Tuhan. Keindahan sejati berada di wilayah Tuhan yang ditangkap lewat intuisi mistik. Selain teori-teori tersebut, dia juga menciptakan 3 syarat keindahan atau estetika tersendiri, yaitu integritas atau sempurna, harmonis, dan kecemerlangan jelas. Next, kita akan membahas masa Renaissance merupakan reaksi terhadap kakunya pemikiran yang ada pada abad pertengahan. Kemajuan praktek teknik seni ke arah naturalisme, dan terdapat hubungan erat antara sains empiris dan studi seni. Tokoh filsuf pada zaman itu adalah Leon Battista Alberti. Dia lahir di Italia. Selain filsuf, dia dikenal sebagai arsitek, seniman, dan juga penyair. Dia lebih dikenal sebagai manusia universal ketimbang arsitek atau pendeta. Teori-teori keindahan Alberti. Pertama, keindahan harus berhubungan dengan harmonis antar bagian-bagian. Kedua, keindahan identik dengan batas harmoni tertentu. Bersifat objektif menuju kepada properti benda-benda dan bahan pemikiran subjek. Selain Alberti, terdapat seorang tokoh jenius lainnya yang bernama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci memiliki teori estetikanya tersendiri. Terdapat 2 teori estetika menurut dirinya. Keinginan atau usaha yang membuat lukisan dinamis atau ekspresif. Yang kedua, keinginan menampilkan keindahan yang membawa ketenangan. Pada zaman modern,
estetika sudah meninggalkan pemikiran tentang kosmosentrisme dan teosentrisme, tetapi lebih kepada antroposentrisme, yaitu manusia sebagai titik pusat segala hal. Tokoh filsuf yang ada pada zaman modern yaitu Anthony Ashley Cooper. Dia merupakan salah satu tokoh filsuf yang ada pada zaman modern. Dia mengatakan bahwa ada tingkat pada keindahan. Pertama, keindahan tingkat jasmani. Kedua, keindahan tingkat rohani. Ketiga, keindahan tingkat ilahi. Dia juga mengatakan bahwa keindahan merupakan sesuatu yang baik dan teratur. Estetika postmodern. Estetika postmodern lebih menunjukkan daya subjektif seniman dan bersifat bebas, menjadi dasar runtuhnya batasan antara seni dan penikmat tinggi dan juga seni penikmat rendah. Tokoh filsuf pada zaman ini yaitu Friedrich Schiller. Keindahan merupakan objek bagi kita, karena renungan terhadapnya adalah kondisi yang dapat kita rasakan. Tetapi keindahan juga merupakan subjek, karena perasaan adalah sesuatu yang dapat menimbulkan persepsi darinya. Estetika kontemporer semakin dikenal Indonesia saat beragamnya alat dan bahan atau medium yang digunakan untuk membuat suatu karya. Masa dihilangkannya sekat antara kecenderungan artistik, ditandai dengan meleburnya batas-batas antara seni visual, teater, tari, dan musik. Dan tak kadang pula, dalam proses kreatifnya memanfaatkan teknologi mutakhir. Tokoh filsuf seni yang ada pada zaman kontemporer yaitu Collingwood. Ia mengemukakan ide-idenya pada buku yang ia terbitkan, yaitu The Principles of Art. Dalam buku itu, dia membahas hubungan tentang seni dan kerajinan. Ia mengatakan bahwa seni dan kerajinan merupakan suatu prinsip yang berbeda. Kerajinan merupakan sesuatu hal, kreativitas yang dilakukan sehingga menjadikan suatu produk yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan tidak dengan seni. Yap, tadi itu semua adalah materi dari pemetaan estetika, diawali dari zaman Yunani kuno dan diakhiri dengan zaman kontemporer. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.